Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Livendra. Ya, selama beberapa bulan lalu aku nggak bisa ngupload lagi ya, karena ya ada urusan. Oke, untuk video kali ini aku akan bahas tentang ini ya, yaitu encrypt sesuai judul videonya. Di sini saya sudah buat tapi belum saya upload ke websitenya ya. Nanti setelah ini akan saya langsung aku upload saja ke websitenya untuk bisa kalian lihat. Nah, di sini pengertian encrypt adalah apa? Nah, di sini encrypt merupakan sebuah cara untuk mengamankan data agar tidak dapat diketahui oleh orang lain dengan menggunakan sebuah kata sandi di dalamnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Untuk yang di sini aku udah bikin misalkan beberapa ya. Di sini ada URL, lalu ada base 64, pasti kalian sudah tahu ya kalau yang tahu tentang pemrograman PHP. Lalu GZ encode dan GZ decode, mungkin ini beberapa ada yang tidak tahu ya mungkin. Lalu ada GZ compress dan GZ uncompress, lalu GZ deflate dan GZ inflate. Nah, yang encrypt ini atau encode ini ada decode-nya atau decrypt-nya ya, sesuai postingan ini. Ini akan membahas PHP encrypt yang dapat di reverse atau dibalikkan kembali ke plain text atau teks biasa ya. Nah, misalkan di sini seperti contohnya base 64 pasti sudah tahu ya. Di sini ada base 64 encode. Misalkan teks yang akan di encode adalah misalkan link ini ya, atau teks yaitu zx leave me xz.xyz. Nah, output dari base 64 atau encode base 64 ini yaitu ini ya, dan ini memiliki hasil yang sama. Lalu untuk decode-nya menggunakan base 64 underscore decode. Nah, decode ini yaitu teks yang tadi sudah di encode, yang ini. Nah, nanti akan memunculkan output seperti ini. Oke, kita coba langsung ya. Untuk encode-nya itu seperti ini, misalkan $encrypt sama dengan base 64 underscore encode, misalkan yang tadi zs leave me .xyz. Lalu kita coba echo $encrypt. Oke, mungkin agak sedikit lama. Oke, save. Kita cek, kita coba jalankan scriptnya. Nah, di sini sudah muncul, yaitu ini ya, hasilnya sama seperti yang di sini. Nah, untuk base 64 ini memiliki output atau string yang sama ya, akhirnya sama. Nah, untuk encrypt di sini ini bisa dibilang encode atau encrypt juga ya, tapi ini memiliki pembalikan atau ada decode-nya ya. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin kalian bisa lihat saja nanti di website aja ya. Oke. Nah, lalu ada juga beberapa encrypt yang tidak bisa di decode atau sudah memang didesain untuk tidak di decrypt ya, atau mungkin untuk memang keamanan. Nah, ini ada encrypt function pada PHP yang kedua ya. Nah, di sini misalkan di sini contohnya ada MD5. Mungkin yang beberapa yang tahu tentang pemrograman PHP juga tahu ya pasti MD5. Nah, MD5 itu sama, hanya memiliki menggunakan function MD5 lalu teks yang akan di encrypt. Misalkan di sini contohnya MD5 yaitu website saya namanya ya, teks ini.
maka menghasilkan output yang seperti ini. Nah, MT5 ini sama seperti encode ya, yang base 64 memiliki output yang sama, jadi bukan acak setiap saat ya. Oke, kita coba di sini. Ini saya copy, saya ini komen dulu. Nah, saya ubah ke MT5. Oh ya, sebelumnya di video sebelumnya juga sudah saya pernah bilang ya, kenapa kalau membuat script lebih enak menggunakan laptop dan menggunakan beberapa aplikasi editor ya. Nah, ini untuk mempermudah seperti ini, tadi tinggal copy paste ya, jadi tidak perlu mengetik dari awal lagi. Kalau menggunakan HP mungkin terlalu kecil ya, jadi kurang terlihat, maka aku menggunakan laptop agar mudah dilihat ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini output dari hashing atau encrypt dari MD5 yaitu ini sama sesuai yang di sini. Nah, karena memiliki output yang sama, jika dijalankan lagi akan tetap sama seperti ini ya, tidak ada perubahan. Maka biasanya kalau MD5 ini bisa, jika ada yang bilang terbobol, mungkin itu karena orang yang mencoba mendekripnya itu bukan membalikan atau seperti yang base 64 ya, ada decode-nya langsung dari sana. Tapi kalau dari MD5 ini dapat di MD5 di decrypt itu sebenarnya bukan mendecrypt, tetapi melakukan brute force, atau sudah ada contoh hasil encrypt lalu tinggal dicocokkan saja. Untuk brute force itu maksudnya apa? Brute force itu kita mencoba satu-satu, jadi kita mencocokkannya satu per satu. Misalkan ya, di sini ada MD5 ini ya, kita cobakan, kita samakan menggunakan persamaan if di sini. Misalkan tadi ini sudah ada, kita coba encrypt. Jadi ini kan harusnya hasil dari ini ya, hash ini. Oke, kita copy saja, coba kita copy. Nah, jika hasil hashing ini sama dengan encrypt, maka kita tampilkan echo hasil sama ya. Di sini kita coba hasil sama, lalu kita coba jalankan, maka akan muncul hasil sama. Nah, misalkan di sini saya hapus yang ini, hanya menggunakan string ini, lalu kita jalankan lagi, maka tidak akan muncul hasil sama. Oke, untuk mempermudahnya aku pakai else, coba echo hasil tidak sama ya, seperti ini. Kita jalankan lagi dan akan menunjukkan hasil tidak sama. Kenapa tidak sama? Bisa kalian lihat di sini berbeda dengan hasil hashing di sini ya. Jadi orang-orang yang bisa mendecrypt MD5 itu sebenarnya hanya seperti menebak-nebak seperti itu ya. Misalkan XYZ, XY seperti ini saja. Kalau kita jalankan lagi, maka hasilnya tetap tidak sama ya. Nah, jadi orang itu hanya melakukan percobaan terus-menerus, misalkan sampai bisa menebak seperti ini, maka hasilnya sama. Jadi brute force itu hanya menebak-nebak. Misalkan seperti ada orang yang bilang kena hack Facebook misalkan. Nah, di situ kadang ya orang yang menggunakan hack Facebook, ada misalkan beberapa banyak yang bilang ada scripter MUX yang bisa hack Facebook. Nah, intinya dari script tersebut itu yaitu menggunakan brute force. Nah, waktu itu juga ada yang tanya ke aku cara membuat apa itu namanya whitelist atau apa itu yang katanya buat untuk hack Facebook ya, menggunakan metode brute force. Jadi kita harus menyiapkan data mentahannya, misalkan nama passwordnya apa gitu, nanti
tinggal dicocokkan saja ke akun orang yang ingin dihack gitu. Jadi pada MD5 ini jika ada yang bilang decrypt atau bisa dibalikan ke teks semula seperti ini, dia sebenarnya menggunakan brute force ya, metode brute force, jadi mencoba satu persatu begitu ya. Mungkin kalau ada yang salah dari penjelasan aku bisa dikoreksi saja. Di sini aku juga masih belajar ya, jadi pendapatku seperti itu. Jika ada yang bisa mendecrypt MD5. Nah, lalu yang kedua yaitu ini ya, contoh hasil. Nah, misalkan hasilnya itu seperti apa. Nah, untuk hasilnya itu hampir sama seperti brute force, cuma kalau brute force kan dia hanya mencoba mengganti ininya saja ya, teks yang akan di decrypt menggunakan ini lalu dicocokkan saja ya. Ini misalkan hasil hashnya, nah ini kita cocokkan satu persatu begitu. Tapi kalau menggunakan contohan yang sudah ada itu sebenarnya sama. Misalkan seperti ini ya, kalau yang sudah ada contoh datanya itu kebalikannya ya. Jadi misalkan di sini aku copy dulu. Nah, misalnya di sini saya bikin database seperti itu. Misalkan databasenya ini saya copy. Oke, ini sama ya, sama. Berarti kita yang ini. Oke. Nah, di sini lalu tinggal dicocokkan menggunakan for each. For each itu apa? For each itu sama seperti for atau while ya, tapi kalau for each ini untuk beberapa biasanya menggunakan untuk perulangan pada data array ya, yang tidak pasti jumlah datanya. Jika for kan ada jumlah data, jadi kita yang memastikan gitu. Oke. Nah, lalu di sini tinggal masukkan D seperti ini. Nah, jadi untuk mencocokkannya, jadi misalkan saya sudah ada contohannya atau mentahannya ya. Nah, lalu misalkan ini MD5 misalkan dari ini. Nah, lalu kita echo saja hasil sama. Nah, hasil sama itu hasil hashnya itu yang mana? Misalkan kita echo lagi itulah D seperti ini ya. Oke. Nah, ini misalkan ada data yang dimasukkan, lalu data yang dimasukkan itu dicocokkan dengan data mentahan yang sudah ada atau yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi hanya mencocokkan saja. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Oke. Di sini saya hapus dulu untuk echo-nya. Clear untuk membersihkan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Nah, lalu hasil sama yaitu yang ini. Berarti string atau teks dari alamat atau teks ini itu yang sama adalah ini. Lalu yang tidak sama itu ini. Nah, berarti ini tidak cocok seperti itu. Tapi jika misalkan kita meng-MD5 yang lebih, misalkan 1 ya, jadi yang ini kita kasih tahu yang ini sebenarnya yang ini. Nah, ini dari ini hasil hash atau MD5 encrypt yaitu dari teks ini. Lalu yang ini hasil hashing dari teks yang ini ya. Nah, lalu misalkan kalau aku masukkan data yang berbeda, apakah ada muncul sama? Kita coba ya. Oke, nah hasilnya tidak sama. Jadi misalkan jika kalian masukkan datanya yang ini yang baru, maka data mentahannya yang seperti ini akan tidak ada ya. Jadi maksudnya tidak cocok, berarti tidak ada yang pernah melakukan encrypt atau hashing MD5 menggunakan teks seperti ini ya. Nah, itu sebagai contoh untuk
decrypt atau encode dari MD5 itu mencocokkan. Jadi kita menyediakan data kosongan atau data mentahannya, lalu tinggal dicocokkan dengan inputan yang ingin kita ketahui. Lalu juga di sini ada SHA-1 itu sama seperti MD5 juga ya, seperti ini, dan hasilnya selalu sama juga seperti MD5. Lalu ada password hash. Password hash ini biasanya digunakan untuk mengencrypt sebuah kata sandi ya, biasanya untuk kayak login seperti itu, login seperti website dan ya mungkin aplikasi juga ya. Nah, tapi untuk yang password hash ini memiliki output seperti ini, beda seperti hashing ya pada MD5 atau SHA-1, dan ini outputnya selalu berbeda-beda, tidak sama seperti MD5 dan SHA-1 ya. Nah, di sini juga ada untuk password hash ini, yang ini juga punya verifikasi ya, itu fungsinya yaitu password verify. Nah, berarti ini ada decode-nya dong? Tidak. Jadi password verify ini itu hanya mencocokkan data yang dimasukkan sama data yang sudah ada. Jadi misalkan contoh ya, ini password hash. Nah, password hashnya itu teks yang akan di hash adalah ini, maka outputnya seperti ini. Nah, nanti misalkan tadi ini juga hash. Nah, output ini akan dimasukkan ke dalam encrypt yang di sini. Nah, jadi kita cocokkan hasil hashing yang tadi, hashing yang dari teks ini disamakan dengan teks yang ini. Ya, mungkin ini juga akan dilakukan hashing seperti ini, tapi mungkin ada caranya ya dari library function password verify. Mungkin kalian bisa cek saja langsung ke website PHP ya, PHP library. Jadi seperti itu untuk password hash. Jadi ini bukan untuk mendecrypt ya, hanya mencocokkan saja. Lalu ada crypt juga ya, crypt ya seperti ini. Ini teks yang akan di encrypt, lalu ini adalah huruf atau karakter acak ya, dan hasilnya pasti selalu sama, bukan beda sama yang password hash ya, sama seperti MD5 dan SHA-1, outputnya selalu sama jika output untuk string dan ini ya data atau karakter acaknya. Lalu juga ada hash di sini sama, hanya kalian dibutuhkan sebuah algoritma ya, algoritma. Nah, ini misalkan MD5. Nah, di sini ada algoritmanya, bisa kalian nanti lihat-lihat ya. Bisa kalian lihat nih, algoritmanya banyak. Ada MD5 seperti yang tadi, SHA-1 ada juga, ini ada SHA-224, SHA-256, 38 dan seterusnya ya. Sini juga ada beberapa encryptnya, algoritma encryptnya. Jadi seperti itu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau mengamankan sebuah script PHP yang sudah kita buat agar tidak bisa atau tidak terbaca oleh orang lain ya? Itu biasa ada di website juga banyak ya yang menyediakan encrypt script PHP ya. Jadi oke, langsung aku bahas saja ya sekalian. Misalkan cara mengencrypt script. Oke, kita hapus semua terlebih dahulu. Tapi di sini akan aku contohkan yang sederhana saja ya. Semoga oke, sederhana saja. Yang kita butuhkan juga kalian juga harus tahu apa itu eval ya. Eval itu sama apa ya, seperti membaca sebuah string ya, itu sebuah string. Misalkan eval ya, di sini eval, di sini saya akan echo
hello seperti ini. Lalu akan coba aku jalankan. Di sini saya clear dulu lalu jalankan, maka akan muncul nah halo ya, echo halo seperti ini ya. Ini untuk mengubah sebuah string seperti ini. Stringnya itu maksudnya di script ya, kode script, lalu akan dijalankan seperti semula. Nah, oke, langsung saja ya. Sederhananya misalkan ini dolar kode sama dengan misalkan jangan seperti ini. Nah, di sini aku buat saja file baru, misalkan ini script ya, script yang akan di encrypt. Nah, isinya apa? Misalkan echo hello world. Nah, kata-kata apa ya, merajalela ini kata-kata yang biasanya ada pada ya untuk mencoba-coba latihan ya, biasanya pada PHP echo hello world seperti itu. Nah, misalkan kita akan mengambil filenya, sini saya akan menggunakan file get content ini untuk membaca sebuah file ya. Kalian bisa coba cek di website itu juga ada sudah apa itu file get contents. Nanti kalian bisa baca saja. Nah, di sini akan saya masukkan nama filenya. Nah, lalu kita coba echo. Kita print saja, print dolar kode. Isinya apa ya? Kita coba jalankan encrypt. Nah, isinya seperti ini, yaitu kode dari ini ya, sama ya. Oke, sama. Lalu bagaimana untuk mengencryptnya? Misalkan ya, di sini saya akan gunakan dolar encrypt encode saja. Oke, ini saya akan coba ke 64 ya, underscore encode dolar kode. Nah, jadi ini kode yang akan di encrypt. Tapi sebelumnya kita akan menghapus ini ya, tag dari kata PHP. Misalkan kita hapus clear, kita hapus gunakan, kita nggak usah hapus ya, kita ambil saja sub str dolar kode 5 ya. Nanti hasilnya apa kita lihat ya, kita lihat hasilnya yaitu seperti ini. Maka nanti akan terhapus atau hilang dari tag PHP ya. Di sini terhilang. Kenapa? Sub str ini untuk memotong sebuah string ya. Nah, 5 ini apa? Jadi indeks yang kelima, misalkan dari ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti string yang akan diambil yaitu sisanya, yaitu segini ya. Yang di sini tidak terambil seperti itu. Kita kasih function lagi untuk membersihkannya menggunakan trim. Apa itu trim? Nah, kalian bisa cek saja di websiteku juga ada itu, apa itu trim. Cek. Nah, ini untuk membersihkan spasi dan enter ya. Nah, seperti ini tadi, enter akan terhapus biar rapi seperti ini. Oke, lalu kita coba encode. Lalu kita print lagi dolar encode. Nah, kita cek there. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu gimana caranya? Nah, kita salah pencet. Ya ampun, sabar. Ya ini agak ribet ya. Atau mungkin kalian bisa lihat, atau mau kalian lihat ya. Ini press key, apa yang akan saya ketik. Nah, ketik kelihatan ya. Nah, misalkan ini apa nih yang saya ketik, CTRL nih. Nah, apa itu? Kalian lihat nih. Lalu
kita bikin sebuah variabel baru, misalkan output sama dengan fopen. Kita akan kita salin ke file baru ya, file yang dengan script yang sudah di encrypt. Kita bikin misalkan output.php, file baru nah, apa itu function fopen? Bisa kalian cek lagi di websiteku, sudah aku buat kan ya, bisa lihat saja nanti. fwrite $output, nah di sini kita masukkan encode-nya. Tapi untuk encode-nya kita belum selesai. Ini untuk membuat file baru ya. Kita memasukkan kodenya. Lalu kita bikin terlebih dahulu misalkan $encode sama dengan, nah kita bikin seperti layaknya kita bikin script biasa. Kita masukkan PHP seperti ini, lalu dikasih eval ini untuk membaca string ya, sudah tadi saya bilang tadi membaca sebuah string. Lalu tadi kan ini base 64, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya tidak langsung membaca ya, misalkan di sini langsung dibaca seperti ini, misalkan langsung dimasukkan. Oke, sini petik 2 ya, petik 2, misalkan ini encode titik koma ya, seperti ini ya. Kalau mau dibilang ribet ya ribet seperti ini. Jadi untuk mengencrypt memang susah, apalagi yang aman ya pasti susah. Nah, kita coba saja jalankan terlebih dahulu. Ini kalau ada error tinggal diperbaikin. Nah, ini sudah terbuat file baru yaitu output.php. Nah, outputnya seperti ini ya. Ini tadi kan hasil dari encode dari script yang ini ya, kode yang ini. Kita coba jalankan yang file outputnya, pasti error. Nah, kenapa error? Ini kan bukan sebuah string kode ya, melainkan hasil encode dari base 64. Nah, jadi solusinya di sini kita tambahkan base 64. Tadi sudah saya bilang kan. Nah, kalau untuk base 64 ada decode-nya. Nah, jadi kita mudah-mudah saja untuk membalikannya. Nah, kita tambah lagi di belakangnya. Lalu kita coba jalankan ya. Kita lihat nih hasilnya seperti ini. Dan jika aku jalankan, nah, jalankan, oh salah, yang dijalankan itu encrypt. Nah akan berbeda ya, base 64 decode ini. Nah, lalu kita coba jalankan outputnya. Oke, apa yang salah? Wait, oh bener enggak sih? Wait, kita coba cek lagi apa yang salah. Base 64. Oke. Oh, ini harusnya $clear. Nah, salah. Oke, $clear ya, ada kesalahan. Jalankan lagi. Nah, sudah berbeda ya. Kita coba jalankan yang outputnya. Nah, muncul kan hello world. Nah, kelebihan ini W-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin kalau ada orang awam yang tidak tahu PHP, maka dilihat seperti ini sudah membingungkan. Cara membacanya seperti apa? Karena script atau kodenya kan biasanya seperti ini misalkan. Nah,
Tapi kenapa scriptnya seperti ini? Jadi kemungkinan orang akan bingung untuk membacanya seperti itu. Lalu misalkan kita tambahkan lagi for $i sama dengan 0 $i kurang dari 5 $i plus plus. Ini untuk perulangan ya. $echo i. Nah, sederhananya seperti ini. Kita cek dulu dari scriptnya kan seperti ini ya, munculnya kan seperti ini. Nah, lalu kita coba encrypt untuk kode yang seperti ini. Kita lihat outputnya ya, ini seperti ini. Nanti akan terganti. Kita jalankan untuk encryptnya. Nah, sudah tertambah ya tadi. Nah, jadi lebih panjang. Kenapa? Karena scriptnya panjang juga. Nah, seperti itu. Lalu kita coba jalankan PHP output. Nah, munculnya sama ya, hasilnya seperti ini. Nah, lalu sebenarnya ini sudah bisa bilang seperti encrypt ya, agar tidak bisa dibaca orang lain. Tapi kalau menggunakan hanya base 64 decode base 64 encode seperti ini, pasti saja mudah untuk didecode seperti ini. Nah, lalu beberapa kalian seperti ini eval ya, eval bisa kalian ganti print R seperti ini. Lalu kita jalankan outputnya, akan memunculkan kode aslinya, yaitu seperti ini. Maka untuk encrypt base 64 ya kurang efektif ya, karena sudah ada decode seperti ini. Jadi kurang efektif, bukan kurang efektif lagi, memang tidak efektif ya untuk melakukan encrypt script seperti ini menggunakan base 64. Nah, seperti tadi beberapa contoh ada yang kita coba lagi. Misalkan tadi ada apa tadi, geset encode ya, geset encode. Lalu untuk decryptnya, nah bisa kalian lihat ya, pertama ini dibacanya pertama. Nah, yang akan kodenya yang akan di encrypt atau di encode menggunakan base 64 terlebih dahulu. Lalu yang terakhir menggunakan geset encode. Nah, kalian bisa lihat urutannya, yang pertama itu base 64, lalu yang kedua geset encode ini. Nah, untuk decode-nya bukan berarti kita harus menggunakan base 64 decode dulu baru geset encode, berbeda. Jadi untuk decode-nya atau membuat script encrypt-nya didahulukan dari yang paling belakang seperti ini. Misalkan geset encode, maka yang paling pertama harus geset decode ya, bukan encode. Geset decode dulu, decode ya, ini kita tambahkan lagi. Nah, kita coba untuk encryptnya lagi, kita PHP encrypt. Nah, sudah berganti ya seperti ini ya. Tambah sulit atau membingungkan ya, apa ini, ada kotak tanda tanya ya, LT plus NR, apa yang tanda tanya, kotak lagi ya, tambah membingungkan ya. Untuk orang yang awam pasti sudah pusing. Oke, kita coba jalankan outputnya ya. Nah, outputnya keluarnya sama ya, seperti ini. Nah, lalu apakah ini bisa dibilang efektif? Masih tidak. Kenapa? Di sini eval jika diganti menggunakan print R, lalu kita jalankan outputnya. Oke, geset decode tidak bisa ya. Nah, kenapa tidak bisa? Kalau menggunakan geset encode, dia akan membaca beberapa misalkan sistemnya ya. Nggak tahu apa itu katanya, artinya atau istilahnya ya, apa itu kurang tahu. Tapi bukan berarti kalau ini tidak bisa diubah print R lalu dijalankan tidak bisa. Kita coba lagi ya, seperti ini ya. Nah, tadi kan di sini aku gunakan aplikasi editor ya. Nah, bagaimana kalau saya ngubahnya langsung lewat Termux, langsung terminalnya ya, atau
melalui termuxnya kita ubah print underscore r. Oke, save lalu php. Nah, langsung terubah, walaupun di sini terubah tetap yang mengubahnya bukan dari teks editornya, tapi melalui terminalnya ya. Kita jalankan. Nah, muncul kan. Nah, kenapa tadi menggunakan TX Studio tidak sama? Tidak bisa ya, tidak bisa digunakan mungkin karena dari PHP-nya membaca sistem dari filenya, terakhir filenya di save menggunakan apa ya, mungkin ya aku juga kurang tahu apa itu artinya ya, susah dijelaskan, susah dipahami juga. Jadi ya kadang menggunakan TX Editor tidak bisa, tapi terminal bisa. Nah, jadi ini juga kurang efektif ya menggunakan GZ Decode karena bisa masih terbaca seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana misalkan mau lebih banyak atau lebih sering di decode seperti ini? Ya bisa saja kalian bisa menggunakan for biar